Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dona Rahma Rosalina. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dari tema 6. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat untuk belajar di rumah. Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum menyampaikan pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui sumber panas dan manfaat panas. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Dan yang keempat, yaitu teman-teman mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, pasti kalian pernah berjalan di bawah teriknya matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga dengan kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti matahari, api, kompor yang menyala, magma dan lava, dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas manfaat panas. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat yang pertama yaitu mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Dan yang ketiga, yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan yang keempat, yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bahan-bahan makanan. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja sih macam-macam dari perpindahan kalor atau panas, nah, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor, yaitu besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, teman-teman, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman, tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang mengantarkan panas, ada juga yang tidak bisa mengantarkan panas. Nah, teman-teman, berikut jenis benda berdasarkan kemampuan mengantarkan kalor atau panasnya. Terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Nah, teman-teman, konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan kalor dengan baik. Contohnya, besi, aluminium. Sedangkan isolator yaitu merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan kalor dengan baik, seperti kain, kayu, dan sebagainya. Jadi sekarang teman-teman tidak perlu heran lagi ya saat melihat ibu teman-teman mengangkat panci dengan kain di tangannya. Selanjutnya, pernahkah teman-teman merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Ada yang tahu jawabannya?
Iya, betul. Nah, teman-teman harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam dari perpindahan kalor itu sendiri ya. Nah, teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya akan saya jelaskan. Teman-teman, jangan lupa untuk menyimak ya. Oke, teman-teman, macam-macam perpindahan kalor atau panas yang pertama yaitu secara konduksi atau hantaran. Nah, teman-teman, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Contoh yang pertama yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan. Dan yang keempat adalah sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Oke teman-teman, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang kedua yaitu secara konveksi atau aliran. Nah, teman-teman, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, seperti udara atau angin. Nah, teman-teman, berikut contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, gerakan balon udara. Dan yang keempat, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Oke, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang ketiga yaitu ada radiasi atau pancaran. Nah, teman-teman, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Artinya, langsung ya teman-teman, bahwa radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Nah, teman-teman, berikut contoh perpindahan panas secara radiasi. Contoh yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Dan yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan yang keempat, yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa soal kuis. Mari kita jawab bersama-sama ya. Oke, yang pertama ada soal panas dapat berpindah dari yang mana ya? Iya, betul. Dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi jawabannya adalah B. Coba kita cek ya. Iya, betul. Jawabannya adalah B.
Soal yang nomor 2 yaitu radiasi adalah proses perpindahan panas dengan apa ya kira-kira jawabannya? Yaitu tanpa zat perantara. Coba kita jawab yang A ya. Benar apa salah teman-teman? Ya, tepat sekali jawabannya. Nah teman-teman, ini adalah soal yang terakhir ya. Perpindahan panas melalui zat perantara dinamakan apa ya kira-kira? Ya, betul, konveksi. Ayo kita coba cek ya. Ya, benar sekali. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui benda yang dapat mengantarkan panas, contoh benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Selain itu juga, teman-teman telah mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi beserta contohnya masing-masing. Jadi, pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman, panas dapat berpindah melalui dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.